Kau ingin mengalahkan serunting? Tancapkanlah tombakmu. Hai, halo teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Sini mungkin yang lagi nontonnya sambil rebahan, lagi makan, atau sambil nemenin aktivitas teman-teman di sini. Teman-teman ada yang bisa nebak gak? Baju adat ini tuh dari mana? Dari provinsi mana gitu? Mungkin udah gak asing lagi ya. Oke, coba tebak. Iya, bener banget. Di sini saya sendiri memakai baju dari Provinsi Sumatera Selatan. Apa sih yang terkenal atau mungkin yang ikonik bagi kota Palembang ini? Teman-teman, bagi yang belum tahu, di kota Palembang tuh terkenal banget sama kulinernya yang dikenal sebagai pempek. Selain makanan dan baju adat yang terkenal, ada satu cerita legenda yang akan saya bahas dan saya akan ceritakan secara singkat. Cerita legenda ini merupakan yang gak kalah populer juga di daerah Sumatera Selatan itu. Tanpa berlama-lama, kita mulai ceritanya. Jadi teman-teman, alkisah, pada masa silam di daerah Sumedang, Sumatera Selatan, hiduplah seorang pangeran yang bernama Serunting. Serunting merupakan seorang pangeran yang sakti pada masanya. Kesaktian Serunting dapat dibuktikan di tanaman ilalang yang akan bergetar walau angin tak meniupnya. Kesaktiannya ini tuh tidak diketahui oleh siapapun selain istrinya dan dirinya sendiri. Istri Serunting memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Arya Tebing. Pada saat itu, tak sengaja tanah sawah Serunting dan Arya Tebing ternyata terletak bersebelahan. Ya, meskipun tanpa disengaja, tetapi hal ini justru awal mula terjadinya perselisihan antara Arya Tebing dan Serunting. Tanah sawah yang bersebelahan itu ternyata dipisahkan oleh pohon-pohon yang tumbuh berjejer di daerah sawah Arya Tebing dan Serunting. Tanaman cendawan yang menghadap ke Arya Tebing dan Serunting tumbuh dengan cendawan yang berbeda. Cendawan yang tumbuh di Arya Tebing bertumbuh sebagai lempengan-lempengan emas yang sangat berlimpah. Tapi justru sebaliknya, lempengan-lempengan emas itu tidak tumbuh di cendawan Serunting. Cendawan Serunting hanya tumbuh dengan cendawan-cendawan biasa saja. Serunting di situ sangat iri hati. Rasa iri hati yang terus mendera hati Serunting membuat hubungan Serunting dan Arya Tebing memanas. Bahkan Serunting sendiri sudah menunjukkan bahwa dirinya ingin mengajak perkelahian kepada Arya Tebing suatu hari untuk mengalahkan Serunting. Dan untuk memenuhi nafsu Serunting, ia membujuk istri Serunting untuk memberitahu bagaimana cara mengalahkan kesaktian Serunting sang kakak, lalu berkata kepada Arya Tebing, "Jika kau ingin mengalahkan Serunting, tancapkanlah tombakmu kepada rumput tanaman ilalang yang selalu bergetar walau tak ditiup." Itu Arya Tebing mengajak bertarung kepada Serunting. Tiba pada saat waktunya, Serunting kalah dan terjatuh. Setelah Serunting kalah dalam pertarungan, ia justru merasa sakit hati karena ia tidak menyangka bahwa istrinya sendiri tega, kesaktiannya dan rahasianya dibongkar. Ia berjalan ke Bukit Sikuntang dan mengembara di sana. Pada suatu malam, Serunting mendapatkan petunjuk dari dewa bahwa ia akan mendapatkan kekuatan goib jika ia bisa memenuhi satu syarat. Syaratnya adalah Serunting harus bersemedi di bawah pohon bambu hingga
tubuh-tubuhnya ditutupi oleh daun-daun bambu. Tak terasa, sudah 2 tahun lamanya semua kekuatan itu adalah apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Sunting akan berubah menjadi kenyataan. Bahkan perkataan-perkataan itu justru berdampak negatif bagi orang di sekitarnya. Setiap orang juga sudah terlahir dengan keistimewaannya, dengan keunikannya, dengan ciri khasnya masing-masing. Karena itu, kita harus mempergunakannya dengan baik, menyalurkannya dengan hal-hal yang positif, sehingga orang lain akan merasa terbantu, bukan malah sebaliknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.